teman-teman semuanya, selamat datang di All Is Well Channel. Kembali saya bahas informasi seputar bantuan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan telah selesai menyalurkan bantuan subsidi gaji hingga tahap kelima pada tanggal 25 November 2020. Bantuan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan di termin kedua sudah banyak cair ke rekening Bank Himbara maupun pada bank non-Himbara. Namun, sejumlah pekerja masih saja mengeluh perihal belum cairnya bantuan subsidi gaji BPJS dari pemerintah. Hingga saat ini, target Kemenaker dalam menyalurkan dana insentif belum terpenuhi seluruhnya. Pasalnya, dana barulah tersalurkan kepada sekitar 11 juta penerima, sedangkan target Kemenaker adalah sekitar 12 juta penerima. Nah, berikut ini ada dua faktor yang bisa menjadi penyebab keterlambatan cairnya BLT BPJS Ketenagakerjaan termin kedua yang dikutip dari Instagram resmi Kemenaker. Yang pertama, kendala terhadap rekening pekerja. Di antaranya, rekening yang tidak sesuai NIK, rekening yang sudah tidak aktif, rekening pasif, rekening yang tidak terdaftar, dan rekening yang telah dibekukan oleh pihak bank. Nah, teman-teman, apabila Anda sudah memastikan bahwa rekening Anda tidak bermasalah dengan memastikannya kepada pihak perusahaan maupun kepada pihak perbankan sendiri, namun, perlu Anda ketahui bahwa ada faktor lain yang menjadi kemungkinan penyebab bantuan subsidi gaji tidak Anda terima hingga saat ini. Faktor tersebut adalah proses penyaluran bantuan subsidi gaji. Nah, faktor ini yang menyebabkan keterlambatan dana insentif BPJS cair, yakni tahapan yang harus dilalui pemerintah dalam menyalurkan dana insentif yang memang cukup panjang. Hal inilah yang terkadang membuat dana akhirnya terlambat masuk ke rekening penerima. Lalu, apa saja tahapan yang dilalui pemerintah dalam menyalurkan dana insentif BPJS Ketenagakerjaan? Berikut ini saya kutip tahapannya berdasarkan Permenaker nomor 14 tahun 2020 yang telah ditentukan. Yang pertama, data calon penerima bantuan bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan. Yang ketiga, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan daftar calon penerima bantuan kepada Menteri Ketenagakerjaan dengan melampirkan beberapa data berikut, yaitu berita acara dan juga surat pernyataan mengenai kebenaran atau kesesuaian yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian tahapan yang keempat, kuasa pengguna anggaran menetapkan penerima bantuan berdasarkan daftar calon penerima bantuan. KPA menyampaikan surat perintah membayar langsung atau SPMLS bantuan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Dan KPPN ini menyalurkan bantuan pemerintah ke bank-bank penyalur anggota Himbara. Setelah ditetapkan, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyampaikan surat perintah membayar BLT 600.000 ke pekerja yang bergaji di bawah 5 juta ke Kantor Perbendaharaan Negara. Kemudian, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara akan menyalurkan BLT ke pekerja yang bergaji di bawah 5 juta yang sudah terdaftar menjadi calon penerima ke bank penyalur. Selanjutnya, proses penyaluran dana kemudian dipindah bukukan kepada rekening penerima secara bertahap. Dan terakhir, jika terdapat sisa dana bantuan pemerintah pada bank penyalur sampai akhir tahun anggaran, sisa dana akan disetorkan kembali ke rekening kas negara. Nah, teman-teman, proses penyaluran BLT BPJS ini sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dan bagi yang belum menerima hingga saat ini pada termin kedua, saya pikir masih ada harapan dan masih ada kesempatan karena di samping dana BLT BPJS ini belum disalurkan secara total, yaitu masih ada sekitar 1 juta calon penerima yang belum disalurkan dananya. Kita masih bisa menunggu sampai akhir bulan Desember 2020 karena sisa dana tidak akan disetorkan kembali ke kas negara sebelum akhir tahun anggaran. Anda yang sudah mendapatkan bantuan subsidi gaji pada termin yang pertama, sudah dipastikan akan mendapatkan kembali pada termin yang kedua. Hanya saja apabila masih belum masuk ke rekening, kemungkinan masih ada terkendala pada proses penyaluran. Baik teman-teman, demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila informasi ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya, dan silakan subscribe. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa pada video selanjutnya.